Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Selamat untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidupi bagi kemuliaan namanya. Dan pagi hari ini Anda tetap bersama dengan saya Dr. Suwanto Liau dan istri Liu Lilin untuk membahas firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 2. Kita di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan sebelum kita membaca atau memulai membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu di dalam usaha kami mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami, dan firman-Mu yang ada di tangan kami Tuhan, sungguh akan menjadi satu keharmonisan yang indah, sehingga kami bisa mengerti, memahaminya dengan baik. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Lilin membacanya dari ayat 1 sampai 13. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah hari Pentakosta. Bahasa Ibrani, Penta itu artinya 5 ya, 50 ini ya. Hari ke-50 sesudah hari Paskah, Jadi hari ke-50 sesudah hari Paskah ya. Jadi setelah 7 kali Sabat ya, 7 kali 7 jadi 49. Ini hari ke-50 ya. Jadi hari ke-50 sesudah hari Paskah, yaitu hari di mana orang-orang Yahudi diperintahkan di dalam kitab Imamat pasal 23 ya, dan juga Ulangan pasal yang ke-16 ya, untuk merayakan ini diberikannya hukum Taurat ya di Gunung Sinai, dan sekaligus ini untuk merayakan hari di mana tuaian gandum pertama. Jadi gandum bulir pertama, itu tangkai gandum pertama masuk ya, dituai gitu. Jadi ini adalah hari raya peringatan pemberian hukum dan peringatan penuaian pertama. Nah, orang Yahudi mempunyai 3 hari yang mereka harus ikutin. Jadi yang paling utama dari segalanya itu adalah hari Paskah. Hari di mana domba disembelih, menandakan mereka dibawa keluar dari Mesir melalui
penyembelihan domba pada malam sebelumnya. Jadi pada tanggal 14 Nisan mereka menyembelih domba, dan pada tanggal 15 Nisan atau Abib, ya, itu sama namanya, ya, bulan Nisan atau bulan Abib, maka mereka menyembelih domba dan mereka kemudian keluar dari Mesir. Nah, 7 kali Sabat dia sesudah itu, ya, maka itu adalah hari Pentakosta, hari di mana merayakan pemberian hukum Taurat dan sekaligus merayakan ini gandum tuaian pertama, ya. Dan kemudian, ya, 5 bulan kemudian itu akan dirayakan hari Pondok Daun, ya, atau hari peresmian tabernakel, yaitu pada kira-kira bulan September begitu. Itu adalah hari Pondok Daun. Jadi ada 3 hari utama yang dimana orang Yahudi umur 12 tahun ke atas, laki-laki, itu harus merayakan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, orang Yahudi yang sangat setialah yang akan tinggal, ya, yang akan tinggal. Oleh sebab itu katanya di situ ada orang-orang Yahudi yang waktu itu di Yerusalem ada orang-orang Yahudi yang saleh, ya, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang Yahudi yang saleh. Jadi mereka adalah orang Yahudi yang sudah tinggal di tempat-tempat lain seperti di Mesopotamia lah, di Partia lah. Partia itu Iran, ya, Parsia, ya. Media, ya, Media Elam, penduduk Mesopotamia itu di Irak di sana. Nah, ini semua datang gitu. Jadi mereka bukan bangsa non-Yahudi tapi bangsa Yahudi yang tinggal di perantauan, sehingga mereka sehari-hari tentu sudah memakai bahasa setempat di sana gitu. Nah, jadi mereka rupanya biasanya kalau terlalu jauh tempatnya mereka tidak pulang, ya, karena hanya 50 hari. Jadi sesudah perayaan Paskah kemudian akan diikuti dengan perayaan Pentakosta, maka mereka tanggung gitu. Jadi tidak pulang, ya. Nah, kalau yang tidak begitu beriman mungkin atau ekonominya kurang dan lain sebagainya, ya mereka pulang, ya. Jadi orang Yahudi hanya merayakan Paskah. Paskah ini yang mereka ingatnya, yang tidak boleh tidak rayakan. Sedangkan Pentakosta dan Pondok Daun itu agak berkurang gitu jumlah orang yang merayakannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, di dalam peristiwa ini katanya murid-murid, ya, mereka berkumpul di pasal 1 dikatakan mereka sekitar 120-an orang, yaitu berkumpul, ya. Nah, kemudian katanya, ya, tiba-tiba turunlah dari langit, ya, suatu bunyi seperti tiupan angin keras, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, sebenarnya turunnya Roh Kudus itu, ya, tidak disertai dengan angin dan lain sebagainya juga, ya, tentu bisa saja. Tetapi ini adalah supaya mereka bisa mendengar dan mereka bisa melihat, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi seperti lidah api begitu. Nah, Tuhan membuat demikian supaya ada visualisasi dan ada audionya supaya mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, ya. Nah, lihat, ini bukan bahasa yang tidak dimengerti, tetapi ini dalam bahasa lain, ya. Bahasa, ya. Jadi Anda perlu pegang kata bahasa di sini. Bahasa itu bukan ngucap satu kata terus menerus begitu, ya, toh, sikarabaraba begitu terus menerus begitu, ya, mengulang-ulang begitu. Itu bukan bahasa itu, ya. Itu mantra, ya. Jadi itu mantra gitu. Atau, ya, sandalama begitu, ya. Itu mantra itu, ya. Kalau bahasa, ya, bahasa itu pasti ada kalimatnya, ya. Even you don't understand English, but now you know I'm speaking English, ya. Nah, jadi
walaupun Anda tidak mengerti bahasa Inggris, Anda tahu saya sedang memakai bahasa lain gitu. Itu bahasa. Tapi kalau misalnya ini sikara bara begitu, itu bukan bahasa, jelas ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini mereka berbahasa, katanya, berbahasa lain ya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi katanya waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena mereka datang untuk merayakan Paskah dan merayakan hari Pentakosta, maka dari segala daerah datang ini orang Yahudi katanya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Nah, bunyi itu juga Tuhan pakai sebagai satu alat untuk menarik perhatian orang ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing yang mendengar katanya rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jadi di sini lihat itu ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran ya. Lalu berkata katanya, "Nah, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, karena yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita." Nah, kita orang Partia, orang Media, Elam ya. Jadi penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, ya, Mesir dan daerah-daerah Libya ya, yang berdekatan dengan Kirene ya, pendatang dari Roma ya. Jadi ada yang berbahasa Latin mungkin waktu ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Maksudnya orang Yahudi, penganut agama Yahudi ini artinya yang non Yahudi yang juga datang beribadah bersama-sama. Nah, orang Kreta dan orang Arab rupanya waktu itu ada yang berbahasa Arab ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ini sebuah fenomena yang luar biasa terjadi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nyata sekali bahwa ini sesungguhnya menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 berbunyi begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, ya, orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, ya. Nah, pada hari itu. Jadi ini menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ya. Jadi Nabi Yoel menubuatkannya bahwa Allah berjanji akan mencurahkan rohnya. Jadi Roh Kudus diturunkan. Demikian juga dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel pasal 36 ya. Yehezkiel pasal 36 ada di ayat yang 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan seterusnya. Jadi di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan Allah akan mencurahkan rohnya. Jadi roh Tuhan akan diam ya, akan diam di dalam hati manusia kan. Jadi sudah di ini. Nah, inilah yang Yohanes Pembaptis sebut dengan baptisan Roh Kudus ya. Jadi diselamkan ke dalam Roh Kudus ya, penyelaman ke dalam Roh Kudus. Jadi kata Yohanes Pembaptis, aku ya memasukkan kamu ke dalam air ya, ke dalam air. Tetapi dia yang akan datang akan memasukkan kamu ke dalam Roh Kudus ya. Jadi murid-murid, orang yang percaya ya, orang yang bertobat dan percaya itu menyerahkan diri untuk dibaptis dengan air, kemudian Tuhan Yesus akan datang dan Tuhan Yesuslah yang memasukkan ya orang-orang ke dalam Roh Kudus, sehingga kita dipenuhi Roh Kudus dan kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, ini adalah janji Tuhan
yang digenapi ya. Maka semuanya tercengang-cengang dan mereka sangat termangu-mangu sambil ya berkata seorang kepada lain, apakah artinya ini ya. Nah, tetapi kata orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis ya. Mereka sedang mabuk, ada yang berkata. Nah, karena omongan bahwa mereka mabuk inilah, maka akhirnya dari ayat 14 sampai ya ayat terakhir ini satu perikop ya. Oke, Lilin akan membacakannya, ini khotbah Petrus ya. Ya. Oke, sampai ayat yang ke-40 ya, sampai ayat 40, silakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perbuatanku ini. Perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Dan aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut manusia dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Hai tubuhku akan diam, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat di depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu.
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Iya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini suatu perikop yang panjang sekali ya. Ini khotbah Petrus ya. Nah, karena sebagian mereka menyindir berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, maka katanya Petrus ya bangkit ya, berdiri dengan ke-11 rasul itu ya. Jadi didampingi oleh 11 orang rasul, dan dengan suara nyaring ya, pasti dia berseru dengan keras sekali. Ia berkata kepada mereka, ya orang-orang Yahudi dan semua ya yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah katanya. Nah, lihat di sini, dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi Petrus menegaskan bahwa mereka sedang menggenapi nubuat Nabi Yoel. Nah, banyak orang salah menafsirkan, membaca perikop ini menyangka bahwa Petrus bernubuat untuk akhir zaman ini. Lalu sekarang orang berbahasa lidah dan no, tidak demikian. Petrus berkata bahwa mereka sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Jadi, pada hari Pentakosta itu, nubuatan Nabi Yoel itu sudah digenapi gitu. Ya, jadi nubuatannya Nabi Yoel itu digenapi pada hari Pentakosta, ya, digenapi sebagiannya. Nah, sebagiannya yang matahari akan menjadi darah, bulan akan ini yang katanya aku mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan asap segala macam. Nah, sebenarnya itu juga akan sekaligus terjadi jikalau ya bangsa Yahudi semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kerajaan 1000 tahun akan segera terlaksana waktu itu. Tentu sebelumnya akan didahului dulu dengan 7 tahun masa tribulation atau masa penganiayaan. Jadi sebenarnya nubuatan Nabi Yoel itu benar, nubuatan untuk akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan, dan kemudian kalau bangsa Yahudi menerima Juru Selamat atau Mesias mereka, maka mereka akan memasuki 7 tahun tribulation atau penganiayaan, dan akan digenapi juga apa semua yang tertulis di situ, yaitu tanda-tanda di langit dan lain sebagainya. Nah, namun karena mereka menolak, maka terjadilah masa gap antara nubuatan Nabi Yoel ini. Sebagiannya digenapi pada kedatangan yang pertama, dan sebagiannya yaitu tanda-tanda yang di langit dan lain sebagainya itu akan digenapi pada kedatangannya yang kedua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak benar bahwa Petrus menubuatkan di akhir zaman ini baru Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, padahal sudah dicurahkan pada waktu hari Pentakosta itu dan tidak pernah ditarik kembali, ya, tidak pernah ditarik kembali. Anehnya ada gereja yang hari ini setiap kali hari Pentakosta ini lalu mereka puasa lagi 10 hari dan kemudian memohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Oh, ini aneh sekali ya, emangnya Tuhan pernah tarik kembali Roh Kudus dan kemudian tunggu kita mohon baru kemudian dicurahkan? Tidak, ya, tidak. Nah, waktu itu sudah terjadi peresmian, ya. Jadi jemaat di Yerusalem itu dilengkapi dengan kuasa, dilengkapi dengan dunamos, ya, dinamit itu. Jadi Roh Kudus sudah turun sehingga Petrus sudah berkhotbah. Lihat, Petrus sudah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian orang bertobat dan memberi diri dibaptis, dan ketika mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah langsung masuk ke dalam hati mereka. Jadi tidak perlu lagi ada orang menumpangkan tangan untuk mendoakan supaya mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. No, tidak ada yang macam begitu, ya. Jadi di Yerusalem sudah terjadi, jemaat di sana sudah diresmikan oleh Tuhan dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sekarang ya Petrus berkhotbah, Petrus mengutip juga kitab Yoel ini seluruhnya, dia kutip seluruhnya dan mengklaim bahwa itulah yang sedang mereka genapi.
Dan kemudian katanya dia memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang Mesias yang sudah mereka salibkan itu. Di ayat 22 dia berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu," katanya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, ya, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, ya, itu ada banyak orang Yahudi yang datang dari wilayah lain yang tidak menyaksikan mujizat-mujizat yang lain itu, sehingga ketika dihasut oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika Pilatus keluar dan tanya, "Kalian mau kami lepaskan Barabas atau Yesus?" Dan mereka ini kelompok Farisi, ahli Taurat segala macam, menghasut orang-orang yang datang ikut merayakan hari Paskah di situ, yang orang yang tidak tahu menahu apa-apa, supaya mereka berseru supaya minta Barabas saja yang dilepaskan. Jadi Yesus diapakan? Disalibkan. Nah, sehingga ya kita lihat di sini, inilah yang terjadi. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Nah, orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang datang ikut Paskah pada waktu itu tidak tahu menahu, jadi mereka telah ikut terlibat berseru-seru, "Lepaskan Barabas, salibkan Yesus," sehingga mereka telah menyalibkan Yesus. Inilah yang Petrus katakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, melalui tangan tentara Roma tentu maksudnya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Jadi Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, maksud Petrus, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia. Nah, Petrus mengutip lagi di sini Mazmur, ya, mengutip Mazmur di sini bahwa Tuhan Yesus atau Mesias tidak akan mati selamanya di dalam kuburan, melainkan dia akan dibangkitkan, ya. Dia akan dibangkitkan. Nah, kemudian Petrus katanya, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud," katanya, "bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, ya. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini, ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya." Berarti dari keturunan Daud, ya. Maka itulah Mesias adalah keturunan Daud. Maka itulah di dalam Injil Matius pasal 1 silsilahnya berbunyi, yaitu inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, mengapa penting ada kata anak Daud di situ? Karena Allah janji kepada Daud, dari keturunannya lah yang akan muncul seorang yang akan duduk di tahta Daud untuk selama-lamanya. Nah, untuk selama-lamanya itu kan berarti tidak akan mati dia. Nah, siapa yang bisa tidak mati? Yaitu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, karena itu ia telah melihat ke depan, kata Petrus, ya, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, ya. Nah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di situ, ya, di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman
duduklah di sebelah kananku, ya, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi khotbah Petrus ini diusahakan untuk meyakinkan orang-orang yang pada saat itu sedang termangu-mangu mendengarkan mereka masing-masing berbicara dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, tentu di sini Petrus khotbah dalam bahasa Ibrani karena mereka semua yang datang beribadah ini masih mengerti dalam bahasa Ibrani tentu, ya. Dan bahasa Yunani juga pada waktu itu bahasa yang dikuasai oleh mereka semua. Ya, rata-rata masyarakat pada waktu itu menguasai beberapa bahasa, karena kalau mereka mau berpergian mereka harus bisa berbahasa Yunani, dan kalau mereka ada urusan dengan pemerintahan mereka berbahasa Romawi. Sedangkan kalau mereka datang ke Yerusalem, orang-orang Yahudi ini tradisi keluarga mereka tidak tinggalkan bahasa Ibrani. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, katanya setelah itu, ya, mereka menjadi terharu katanya. Lalu mereka berkata kepada Petrus katanya, dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi sekarang ini bagaimana? Mesias sudah dimatikan dan dia sudah disalibkan. Ya, sekarang dia malah sudah bangkit, ya. Dia sudah bangkit. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ya, tidak ada apa yang lebih penting untuk dilakukan lagi kecuali apa? Bertobat, ya. Bertobat dan percaya kepadanya. Nah, di sini dikatakan Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, mungkin ada yang bertanya begini, kenapa di sini tidak dikatakan percaya kepada Yesus? Ya, ini sinakdoke kalau di dalam istilah teologianya, yaitu menyebut sebagian sudah mewakili yang lain. Ya, tentu mereka harus percaya bahwa dia adalah Mesias, ya, bahwa dia adalah sang juru selamat yang telah datang dan dihukumkan untuk menanggung dosa mereka semua, ya, yang sudah termasuk di dalamnya. Jadi seperti juga ada yang berkata, nah lihat dibaptis hanya dalam nama Yesus. Makanya sekarang ada yang hanya membaptis dalam nama Yesus, itu kelompok dari Jesus Only, ya. Jadi di Indonesia namanya Yesus Sejati, yang nggak tahu sejati apa bagaimana ini, ya. Tetapi di luar negeri namanya Jesus Only. Jadi mereka nggak mau Allah Bapa dan Roh Kudus, mereka hanya mau Yesus saja. Oleh sebab itu mereka disebut ini kelompok Jesus Only, ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini sebenarnya adalah sinakdoke. Nah, Alkitab kita itu bukan kisah para rasul saja. Alkitab kita itu seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan ngotot jadi hanya mau ikut yang di kisah para rasul saja. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik, ya. Semua ajaran sesat, semua bidat kekristenan itu adalah karena mereka memperhatikan sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Padahal Alkitab kita itu adalah seluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Itu semuanya itu dalam satu rangkaian yang harmonis. Jadi jangan memperhatikan sebagian dan mengabaikan yang lain, ya. Masakan kita mengabaikan Matius pasal 28 di mana Tuhan Yesus sendiri juga yang perintahkan, ya, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya tuh. Lalu kita ngotot bahwa bilang, wah di Kisah Rasul hanya pakai nama Yesus saja, gitu. Nah, bagaimana dengan yang di Matius? Oh, tidak demikian, ya. Nah, seringkali kita di dalam percakapan sehari-hari juga kita hanya berkata kepada orang, oh teman, mari percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Bisa nggak kita bilang, oh dia bilang hanya percaya Yesus, jadi nggak usah taubat, gitu. Nah, maksud kita itu sudah termasuk di dalamnya, gitu. Demikian juga ketika kita berkata, mari bertobatlah supaya kamu diselamatkan. Maksudnya di dalam itu sudah termasuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah yang dikatakan oleh Petrus di sini. Nah, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, apa jawab Petrus kepada mereka? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Wah, di sini ini kata memberi dirimu di sini ini penting sekali, ya. Jadi baptisan
tidak mungkin baptisan dilakukan atas bayi, karena bayi tidak bisa memberi dirinya. Di semua tempat itu istilah membaptis itu selalu disertai dengan kata memberi diri dibaptis. Memberi diri, bukan memberi orang lain dibaptis, tapi memberi diri dibaptis. Nah, kalau memberi diri dibaptis itu berarti orangnya nomor satu sudah bisa ambil keputusan, ya. Dua, orangnya sudah bisa bertanggung jawab atas keputusan dirinya sendiri gitu. Jadi bukan masih dalam gendongan orang lain yang mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tidak bisa. Jadi memberi diri dibaptis, ya. Di sini kena dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi pada waktu seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia segera akan menerima Roh Kudus. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ya. Itu yang dikatakan di situ. Jadi begini, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, terjadi baptisan Roh Kudus di kota Yerusalem pada hari Pentakosta. Nah, maka besok-besoknya siapapun di Yerusalem yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus langsung menerima Roh Kudus, ya. Jadi tidak ada ulang lagi, lalu ada bunyi lagi, ada lidah api lagi, tidak, ya. Satu kali saja terjadi di Yerusalem. Perhatikan, satu kali saja terjadi di Yerusalem, ya. Tidak berulang-ulang di situ, ya. Satu kali saja. Seterusnya di Yerusalem orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, langsung mereka sudah menerima Roh Kudus. Nah, apa maksudnya baptisan Roh Kudus ini? Baptisan Roh Kudus itu adalah peresmian jemaat, ya. Peresmian jemaat. Sehingga peresmian di mana sekarang Roh Kudus bekerja. Sekarang adalah Roh Kudus melayani, ya. Mewakili Tuhan Yesus, menggantikan Tuhan Yesus, melayani. Itu maksudnya baptisan Roh Kudus. Nah, jadi orang-orang ini, ya, ketika Roh Kudus belum datang, mereka ini adalah orang-orang yang sempat menghujat Tuhan Yesus. Yaitu apa? Mereka minta Barabas dilepaskan. Mereka minta Yesus disalibkan. Ini orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kalian menghujat anak manusia, masih ada ampun. Artinya pada waktu Roh Kudus datang nanti, ya, kemudian mereka bertobat, mereka diampuni. Jadi Roh Kudus akan masuk ke dalam hati mereka. Mereka diberikan hati yang baru. Kata Yehezkiel tadi, ya, diberikan roh tinggal di dalam hati mereka. Nah, inilah yang dimaksudkan. Jadi menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Dan kalau Roh Kudus datang ini meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah mereka salibkan, kalau mereka tidak terima, nah itu tidak ada ampun lagi berarti. Ya. Tetapi sekalipun mereka telah menghujat Tuhan Yesus, mereka telah berseru-seru salibkan dia, tetapi ketika Roh Kudus datang ini dan Roh Kudus meyakinkan mereka melalui khotbah yang disampaikan oleh Petrus dan bekerja mengetuk hati mereka sehingga mereka bertobat dan mereka menerima berita itu, jadi mereka tidak menghujat Roh Kudus, ya. Mereka menerima kerja Roh Kudus untuk meyakinkan mereka tentang berita Injil itu. Nah, akhirnya mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Dan Roh Kudus katanya akan tinggal di dalam hati mereka. Jadi untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Jadi menerima karunia Roh Kudus, ya. Sebab bagi kamulah janji itu. Nah, janji apa? Janji yang diucapkan oleh Nabi Yoel, janji yang diucapkan oleh Yehezkiel, ya. Janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh lagi. Ya, kita maksud di situ, ya. Jadi saya termasuk ada di dalamnya di situ, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah kita. Dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil, ya. Siapa yang memanggil? Ya, utusan-utusan pemberitaan Injil pergi ke seluruh penjuru muka bumi untuk memanggil orang, mari bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, gitu. Dan katanya dengan banyak perkataan lain lagi, ya, banyak perkataan lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, ya, menasehati mereka, mengecam dan menasehati mereka, mengecam mereka yang mungkin olok-olok, mukanya sinis dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian dia menasehati mereka, ya, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, berilah dirimu diselamatkan, ya. Nah,
di sini menunjukkan Tuhan menghargai free will, ya. Tuhan menghargai kehendak bebas, ya, keputusan. Jadi bukan memaksa orang diselamatkan seperti yang diajarkan oleh John Calvin, ya. Bukan, tetapi dia bilang, berilah dirimu diselamatkan. Jadi tetap orang itu harus mengambil keputusan, ya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kalau engkau tidak mau memberi dirimu diselamatkan, segimanapun kita mau menyelamatkan dia, dia nggak mau diselamatkan gitu. Dia tidak ada keinginan untuk diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah khotbah Petrus, ya, di hari Pentakosta itu. Nah, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita akan membaca dari ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Ya, silakan Lina. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini katanya, orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, memberi diri dibaptis. Sekali lagi pakai istilah apa? Memberi diri. Oleh sebab itu, ya, ada mereka yang membaptis bayi dengan segala macam alasan, mencari ayat-ayat pembenaran diri mereka, pengajaran mereka, dengan kemungkinan di kepala penjara di Filipi ada bayi. Jadi mereka mendirikan teologi di atas kemungkinan, bukan di atas ayat yang sudah pasti. Ini bagaimana ini, ya? Dalam kemungkinan keluarga dia juga ada yang bayi. Nah, bagaimana kemungkinan lebih besar? Tidak ada. Namun yang pasti di sini ayat yang pasti berkata memberi diri dibaptis, ya. Jadi bukan memberi orang lain dibaptis, tapi memberi diri dibaptis. Ini dilakukan atas orang yang sudah bisa mengambil keputusan, ya. Dan pada hari itu katanya jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi bertambah. Nah, mereka sudah satu jemaat. 120 orang itu sudah satu jemaat. Satu jemaat Tuhan yang mulai start dari Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis lah yang memulai jemaat lokal, ya. Jadi dia membaptis orang yang percaya kepada Yesus dan mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Datang kepadanya dibaptis. Ya, jadi kemudian jemaat yang didirikan oleh Yohanes Pembaptis itu dibentuk, diajar oleh Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, dan kemudian sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga, dia serahkan kepada Petrus untuk menggembalakan jemaat itu. Dan dia tanya Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Nah, Petrus sampai 3 kali ditanya begitu, dan 3 kalinya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi itu sudah satu jemaat. Kemudian jemaat yang di bawah penggembalaan Petrus itu ditambahkan 3.000 jiwa. Ditambahkan, ya. Ditambahkan 3.000 orang di sini katanya. Wah, banyak sekali. Nah, ada orang tanya lagi katanya, ini bagaimana ini 3.000 orang dibaptis, apa tidak capek katanya? Bagaimana bisa selesai satu hari 3.000 orang dibaptis? Oh ya, bisa saja. Yang membaptis itu kan bukan satu orang, yaitu 12 orang murid semuanya membaptis, dan yang laki-laki yang lain semuanya itu membaptis, ya. Oh, perempuan tidak membaptis orang, ya. Perempuan bahkan tidak boleh menggembalakan jemaat, di sini dikatakan, ya, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12, dan di dalam aturan sebagai penilik jemaat juga dikatakan suami dari satu istri, ya. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang perempuan, dia bilang dia pendeta. Wah, saya jadi
agak sedikit kaget. Hampir saya mau tanya dia, apakah Anda suami dari satu istri? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Nah, yang membaptis ya lebih banyak. Satu orang hanya perlu membaptis ya beberapa ratus saja ya. Kita membaptis 100 orang itu gampang. 200 orang itu hanya sebentar saja ya. Sebentar saja. Nah, di sini dikatakan ya, mereka katanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan ya. Mereka begitu setia, mereka mengikuti pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul masih lisan, pendengar sekalian, belum ditulis apa-apa tentang kebenaran ibadah hakikat perjanjian baru ini. Belum ditulis. Jadi dasarnya masih banyak pada kitab perjanjian lama. Oleh sebab itulah para rasul adalah standar kebenaran pada waktu itu. Dan para rasul adalah yang menjadi saksi atas semua yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah standar pengajaran perjanjian baru. Oleh sebab itulah ya, mereka bertekun di bawah pengajaran rasul-rasul ya. Rasul-rasul juga pada saat itu menerima wahyu. Jadi orang Kristen mula-mula harus percaya kepada rasul-rasul. Mereka harus begitu patuh kepada rasul-rasul. Sebab apa? Sebab Tuhan melalui mereka menetapkan semua aturan perjanjian baru. Jadi betapa pentingnya peranan rasul-rasul itu. Oleh sebab itu Tuhan telah mengajar 12 mereka bersama-sama. Yang Matias yang menggantikan, kemarin kita sudah membahasnya, dia adalah yang ikut sejak baptisan Yohanes bersama-sama dengan mereka dalam rombongan. Dia menggantikan Yudas, jadi dia cukup valid, dia mengetahui segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang diajarkan oleh rasul-rasul kepada semua orang pada waktu itu. Dan dengarkan pendengar sekalian, jikalau orang tidak mendengarkan rasul-rasul waktu itu, jikalau mereka tidak mau patuh kepada rasul-rasul pada waktu itu, maka hari ini tidak ada kekristenan ya. Hari ini tidak ada kekristenan. Jadi betapa pentingnya posisi rasul-rasul pada waktu itu. Nah, karena betapa pentingnya posisi rasul-rasul itu, maka rasul-rasul mengajar dan kemudian mereka bertekun di bawah pengajaran rasul-rasul, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka mengadakan acara perjamuan Tuhan di sini. Seringkali ya mengadakan perjamuan Tuhan. Dan mereka tidak cuci kaki. Kita tidak baca di dalam kisah para rasul mereka cuci kaki. Ya, kita sudah pernah membahasnya di dalam Injil ya, masalah cuci kaki itu. Nah, maka ketakutanlah mereka semua. Mereka semua ketakutan. Mengapa? Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ya. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Yang mengadakan mujizat ini siapa ini? Rasul-rasul ya. Rasul-rasul mengadakan mujizat. Coba ya pendengar sekalian buka di pasal 5 ayat 12 dari kisah para rasul di sini kan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Jadi yang mengadakan tanda dan mujizat itu rasul-rasul saja. Dan coba dibaca lagi di dalam di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi yang mengadakan mujizat itu rasul, dan mengadakan mujizat dan tanda-tanda itu adalah bukti kerasulan. Ya, bukti kerasulan. Berarti pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat biasa tidak diberi karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, sekali lagi, jemaat biasa tidak diberi karunia untuk mengadakan mujizat. Itu hanya rasul-rasul. Lalu mengapa? Mengapa Petrus dikasih kuasa melakukan mujizat? Mengapa Suhentoliau tidak? Nah, perbedaannya begini. Pada waktu itu Tuhan sedang menjunjung tinggi, Tuhan sedang mengkultuskan para rasul pada waktu itu, karena jikalau orang Kristen mula-mula tidak mau mendengarkan para rasul, maka tidak ada kekristenan hari ini. Tapi hari ini kita tidak perlu demikian. Suhentoliau tidak perlu demikian. Saya mengajarnya dari Alkitab, dari kisah para rasul seperti hari ini pasal 2. Saya menyampaikan firman Tuhan dari Alkitab, dari kesaksian para nabi dan para rasul. Dan kalau Anda tidak mau mendengarkan saya, Anda bukan bersalah kepada saya, Anda bersalah kepada para nabi dan para rasul yang menuliskan semua ini.
Jadi hari ini saya tidak perlu untuk menggagah-gagahan di depan orang mengadakan mujizat. Dan saya tidak perlu berkecil hati kalau ada orang sakit saya doakan dia tidak sembuh. Saya tidak perlu merasa malu. Memang Tuhan tidak menjanjikan saya untuk menyembuhkan orang begitu. Ya, mengapa? Ya karena saya menyampaikan kesaksian para nabi dan para rasul. Ya. Dan para nabi dan para rasul lah diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Mengapa? Untuk membuktikan mereka penerima wahyu langsung dari Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau bukan rasul, bukan nabi, tidak diberi karunia untuk melakukan mukjizat. Dan dinubuatkan pada akhir zaman. Ada banyak nabi palsu, banyak rasul palsu. Nah mereka ini yang akan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda dan lain sebagainya. Tetapi biasanya palsu itu hanya gagah-gagahan saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah biasanya mereka mendoakan orang, ya kalau sembuh untung-untungan gitu. Kalau nggak sembuh, dia bilang apa? Imannya kurang orang itu. Nah bukan dianya yang ngaco gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, rasul-rasul mengadakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, mereka sehati. Tentu satu jemaat harus sehati, ya. Tetapi kalau jemaat yang lain ya nggak bisa sehati, ya. Kalau satu jemaat lokal itu harus sehati. Kalau tidak sehati, harus bikin jemaat yang lain lagi. Nah, kalau satu jemaat lokal harus sehati di bawah kepemimpinan gembala. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah hari ini banyak orang mau meniru ini. Karl Marx yang mendirikan komunisme berpikir dia bisa jalan dengan ini. Oh enggak saudara. Hari ini apakah gereja perlu melakukan ini? Oh jangan ya. Mengapa? Karena pada waktu ini akan terjadi secara otomatis ya. Artinya begini, kalau kekristenan dianiaya, kalau kita dianiaya ya, karena pada waktu itu siapa yang jadi Kristen, rumahnya dirampas, tanahnya dirampas, semuanya dirampas gitu. Nah kalau begitu sebelum dirampas ya kita jual saja rumah itu toh. Nah dan waktu itu juga tidak ada bank dan juga sehingga uangnya ditaruh di bawah kaki rasul. Dan hari ini juga kalau Anda menjadi Kristen, rumahmu dirampas, kemudian tanahmu dirampas, kemudian rekening kamu dilikuidasi misalnya, akan lebih baik kalau begitu kita jadi Kristen dan kita bawa gereja, kita bawa uang kita, kemudian ya kita belanjakan sama-sama saja. Itu akan terjadi secara otomatis kalau penganiayaan datang. Kalau tidak ada penganiayaan seperti sekarang ini dalam keadaan tenang begitu, kalau gereja mengumumkan supaya barang siapa yang punya semua uangnya semuanya dikumpulkan jadi satu, jadi sistem komunisme begitu. Sistem komunisme itu adalah memacu orang menjadi malas gitu. Maka semua pemalas akan datang ke gereja, semuanya santai ria di situ. Ya bagaimana kalau sudah begitu ya toh? Nah, kalau masing-masing mempunyai hasil kerjanya sendiri, itu baru akan bisa rajin ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kalau kita rampasin harta orang kaya bagikan kepada orang miskin, maka di negara ini akan lebih banyak bertambah orang rajin atau bertambah orang malas. Ya jelas orang malasnya akan makin bertambah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya. Memang waktu itu situasinya demikian karena mereka dianiaya, maka kepunyaan masing-masing menjadi kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka ya, dan kemudian dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Oh ya, ada sukacita yang luar biasa sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, lihatlah ya, betapa sukacitanya. Ini kasih mula-mula ya, kasih mula-mula, dan mereka membagi-bagikan itu. Itu satu jemaat yang indah ya. Mereka sehati di bawah kepemimpinan gembala mereka pada waktu itu yang adalah Petrus ya. Dia adalah pemimpin dari rasul-rasul, dia adalah gembala pada waktu itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah ya keadaan di mana Injil pertama kali diberitakan di kota Yerusalem. Oke, kita pembahasan sampai di sini. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu. Mohon berkat-Mu Tuhan, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat. Kami menjadi orang Kristen yang makin hari makin mengerti kebenaran, menjadi murid-Mu yang penuh dengan pengertian. Kami berdoa, mohon Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.